Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk berhadir dan berkumpul hari ini. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ustazah Ummi Kalsum SPDI, yang saya hormati Ustazah guru-guru SMA Darujah Putri yang berbahagia dan rekan-rekan calon guru penggerak yang berbahagia. Baiklah, hari ini kita berkumpul di sini bersama-sama akan menyaksikan pembiasan, pemahaman dan penerapan budaya positif calon guru penggerak, yang mana acara ini akan dibuka langsung oleh kepala sekolah sekaligus sambutan. Dengan begitu, mari saja kita lanjutkan. Kami mintakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara ini. Kepada Ustazah Ummi Kalsum kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita bersilaturahmi bertatap muka dalam rangka mendengarkan destinasi daripada empat guru penggerak kita yang berada di Darujah Putri. Tak lupa pula salam dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini tidak banyak kata yang mau sampaikan karena memang hari ini penyampaian itu mungkin banyak daripada guru-guru penggerak kita yang menyampaikan budaya positif, ya, budaya positif yakni aksi nyata model 1.4 budaya positif, yakni tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Bagaimana caranya? Mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Salam hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita buka acara kita dengan mengucapkan basmalah. Terima kasih kepada Ustazah Ummi. Dengan dibukanya tadi secara resmi, maka acara ini resmi kita buka bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah Yuliana. Pada beliau tempat kami persilakan. Langsung saja. Alhamdulillah, dengan dibacakannya doa tadi, maka acara pembukaan ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara mundur diri, dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi inti atau acara inti, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada pembicara pertama, Ustazah Yuliana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Darul Hijrah Putri, Ibu Mikalsum SPDD, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Darul Hijrah Putri, Ibu Nur Fitri Apriyani SPD, yang saya hormati guru rekan sejawat yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir di ruangan ini. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk turut serta mendukung pelaksanaan diseminasi kami hari ini. Dan ini merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak yang kami jalani saat ini. Baik, para ustazah, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, baik, di sini saya akan memaparkan terkait aksi nyata kami pada modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, perkenalkan, alhamdulillah di tahun ini ada 4 guru penggerak dari SMA Darul Hijrah Putri yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Di antaranya Ustazah Marioma yang nantinya akan menyebarkan pemahaman juga terkait dengan disiplin positif itu seperti apa. Kemudian Ustazah Riana Satriani, kemudian Ustazah Uswat Nida, dan saya sendiri. Pada penyebaran pemahaman ini terkait dengan disiplin positif, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui yang berkaitan dengan disiplin positif itu sendiri. Nah, nanti kami akan secara bergantian untuk memaparkan disiplin positif ini. Nah, satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, semuanya ini akan kita sampaikan. Artinya berbagi praktek baik dengan ustazah-ustazah semuanya. Bukan dalam artian kita menggurui, tapi kita semuanya adalah belajar bersama, seperti itu. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sebelum masuk lebih jauh terkait dengan disiplin positif ini, baik Ustazah, saya akan memberikan suatu hal yang mungkin menjadi pemikiran bagi kita. Kita ambil contoh di sini, ada secari kertas. Nah, secari kertas ini kita anggap ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Jadi kita pun mungkin ada 2 kepalan tangan Di sini kita memegang, menyimpan barang berharga kita itu di kepala kita. Kemudian di sisi yang lain mungkin ada teman kita yang berusaha untuk membukanya dengan cara bisa membujukkan atau dengan suatu hal kekerasan supaya kita bisa membukanya. Tapi di
di sini kita masih berarti memegang, ya, menggenggam sesuatu yang berharga yang ada pada diri kita. Ya. Di sisi lain, teman berusaha untuk membukanya, ingin tahu, ya, mungkin kepo ya. Oh, apa sih? Tapi kita berusaha untuk, pokoknya kita menyimpannya dengan baik. Jangan sampai orang lain tahu apa sih itu sesuatu yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ulun langsung saja ingin melanjutkan materi kita hari ini yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita di sini memiliki 3 motivasi hidup ya di dalam perilaku manusia ini. Ya, ini disampaikan oleh Jain dosen bahwasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi hidup yang pertama. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang motivasi terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya mungkin ini sering sekali kita rasakan ya rasa ketidaknyamanan. Di sini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kenapa? Karena biasanya orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya kepada dirinya sendiri, apabila saya tidak melakukan ini, apa yang terjadi kepada diri sendiri. Nah, seperti itu. Dan pengaruhnya sedang menghindari permasalahan. Ya, mereka itu mencoba untuk menghindari permasalahan yang muncul, yang mana itu bisa mengakibatkan pengaruh kepadanya secara fisik ataupun psikologis. Ya. Kenapa ini terjadi? Karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri seperti itu. Ya, sehingga motivasi ini bersifat motivasi eksternal karena ada aturan, karena ada keyakinan tadi takut atas hukuman, maka tumbuhlah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan seperti itu. Oke, lanjut Bu. Oke, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini mungkin sering juga terjadi ya motivasi seperti ini kepada kita semua ya, atau anak kita mungkin ya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Contohnya saja misalnya anak kita sendiri di rumah itu apabila bulan Ramadan ya puasa full pasti minta imbalan. Ya. Setuju atau tidak? Ya, setuju. Motivasinya. Ya, motivasinya ada motivasi eksternal yang tumbuh kepada diri mereka. Kadang kita juga yang salah, orang tua yang salah seperti ini. Kalau kalian bisa puasa 1 bulan nanti ada dapat imbalan dari mama atau bapak. Terkadang kita juga yang salah mendidik seperti itu sehingga dia tidak menunjukkan motivasi internal pada dirinya bahwa aku ini loh bisa melakukan puasa Ramadan 1 bulan
puasa dan harus mengikuti disiplin yang sudah ditetapkan. Tapi mengapanya itu ya tadi ada rasa yang mungkin nantinya enak, ada yang tidak gitu. Apakah nanti dia bisa mengambil intisari dari disiplin tersebut untuk siapa? Apa untuk dirinya atau untuk orang lain? Jadi seperti kayak sholat. Kayak sholat itu kan sebenarnya bukan dikatakan wajib. Kalau kita benar-benar beriman, sholat itu bukan wajib sebenarnya. Tapi kita yang perlu Allah, kita yang perlu apa istilahnya itu, mendekatkan diri. Karena segala permasalahan di dunia dengan sholat kita bisa menyelesaikannya, kita bisa menenangkannya. Sama dengan disiplin. Misalkan di pondok apa? Berbahasa. Sebenarnya kan untuk siapa? Bukan untuk ustazah, bukan untuk orang lain, tapi untuk mereka sendiri. Jadi memang harus disadarkan dirinya. Ya. Jadi diberikan sedikit apa istilahnya arahan. Kira-kira kalian itu berbahasa untuk siapa sih? Nah, jadi disadarkan. Jadi bukan hanya untuk bilang ada pakai bahasa nanti digantung. Dulu kan kita digantung. Kalau nggak pakai bahasa nanti pakai warning ya kan kayak gitu. Kalau pakai bahasa gini-gini pokoknya selalu memang diarahkan ke arah yang menghukum, mengatakan itu jelek dan sebagainya. Tapi tidak banyak yang menyadarkan bahwa bahasa itu untuk siapa. Belajar bahasa itu untuk pondok atau untuk guru atau untuk orang lain, sebenarnya untuk diri sendiri ya kan. Tujuan untuk ke pondok itu untuk apa ya? Jadi yang jelas menyadarkan sih, untuk disiplin itu menyadarkan ya, bahwa itu penting. Terima kasih. Terima kasih Bu Haji. Ada yang mau menambahkan? Merangkum saja dari kita sudah Nadia tadi. Bahwa ketika kita memberikan hukuman, ketika mendisiplinkan murid itu mungkin ada efeknya, tapi tidak secara internal, ya, hanya secara eksternal saja. Demikian. Oke. Terima kasih Bu Binti. Ya, beri tepuk tangan dulu. Ya, jadi benar ya tadi ada motivasi eksternal ya di sini dari pengurus, guru-guru dan untuk murid sendiri ya, yang mana nanti mereka bisa menggugah motivasi mereka seperti itu. Di sini masih ada motivasi eksternal yang diperlukan ya, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menyapu halaman sekolah dapat mendisiplinkan murid? Mengapa? Ibu Fitri mungkin mau menjawabkan dulu. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan kedua kan, apakah bisa mendisiplinkan? Kalau menurut saya pribadi bisa. Walaupun mungkin pada awalnya terpaksa tadi kan ya, cuman kalau sudah ada pembiasaan, sudah ada peluang motivasi ke sana, jadi dia mungkin sudah nggak ada kesalahan itu setelah dia keluar internalnya, setelahnya sudah nggak ada lagi seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ibu kepala sekolah sepasang ya kan? Berarti yang lain berarti. Apakah memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menyapu halaman sekolah dan mendisiplinkan murid? Bisa. Iya. Ya, sama kayak wakil saya tadi ya. Artinya awalnya terpaksa, tapi mereka juga harus sadar bahwa an-nazafatu minal iman. Jadi kita sudah belajar secara materi, jadi mereka melakukan pengamalan. Jadi kita intinya bukan hukuman juga, pengamalan. Dan sesuai dengan visi misi kita, mereka harus berwawasan lingkungan. Nah, ya kan begitu. Ya, terima kasih. Ya, jadi benar ya kata Ibu Kepala Sekolah kita dan Dewan Kasih Sekolah bahwa kebiasaan ini adalah bisa kita lakukan ya. Nanti mereka tidak akan menganggap itu sebuah hukuman, tapi konsekuensi yang harus mereka jalankan apabila mereka tidak meyakini keyakinan yang telah mereka yakini, seperti itu ya. Baik, lanjut pertanyaan ketiga, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Mengapa? Oke, betul ya. Seru loh, seru kan? Oh ya,
bukan untuk yang siang mendapatkan aja, tapi yang lain pun juga merasa termotivasi seperti itu. Oh, kalau aku anggap aja kan juara 1, oh aku bakalan dapat piala nih, aku bakalan dapat ini, dapat ini. Nah mungkin nanti di semester selanjutnya mereka akan berlomba-lomba lagi untuk belajarnya kayak gitu. Nah, kira-kira orang kan Ya, menurut saya memberikan penghargaan dalam meningkatkan motivasi belajar murid itu ya perlu ya, karena supaya mereka lebih giat dan lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran. betul. Ya, betul sekali. Beri kelas dulu untuk teman-teman kita. Guru-guru hebat ya, guru-guru SMA Jati Indra Putri luar biasa sekali ya. Jadi betul ya. Jadi motivasi, memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu perlu ya. Seperti itu. Mengapa? Karena ya nanti dapat memotivasi mereka, memotivasi juga untuk teman-teman yang lain ya. Motivasi untuk teman-teman yang lain mereka di kelas. Oke, next saja. Hukuman dan konsekuensi. Nah ini, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya ada sesuatu yang terjadi. Nah ini baru-baru saja terjadi di lapangan, ya terjadi di lapangan itu saya lihat bahwasannya ada anak menulis istighfar, astagfirullahaladzim itu di waktu jam belajar itu anak lagi dapat hukuman, Bu, seperti itu. Hukuman hukuman mereka tidak mentaati keyakinan seperti itu ya, atau aturan di sekolah itu ada yang menulis 500 istighfar, ada yang menulis 400 istighfar, ada yang 300 istighfar. Kalau menurut ulun pribadi itu tidak tepat ya, tidak tepat. Kenapa? Itu akan mengganggu kegiatan pembelajaran. Ya, murid tidak konsentrasi karena dia takut kalau hal itu tidak selesai dikerjakan, maka mereka akan mendapatkan hukuman tambahan seperti itu. Nah, di sini yang kita harus benahi ya. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini kalau menurut saya pribadi lebih baik tim atau mungkin organisasi yang memang memberikan hukuman seperti itu lebih baik berkolaborasilah dengan guru Al-Quran. Mungkin akan lebih baik anak itu disuruh menghafal surah. Ya, misalnya di kelas 10 mereka berapa surah yang harus dihafal, apa saja yang belum dihafal, mungkin itu bisa berkolaborasi ya mereka untuk membantu murid, memotivasi murid untuk menghafal hafalannya tersebut. Seperti itu, daripada mereka menulis istighfar yang sampai 300 sampai 500 kata tersebut. Dan ini kemarin ada anak yang komplain seperti ini. Mungkin anak-anak ini ditegur oleh guru, kemudian meminta pendapat kepada saya seperti ini. Ulun itu salahkah, Ustazah? Ulun itu tidak mengadu dengan guru tersebut. Guru tersebut bertanya, kamu lagi apa? Lagi mengerjakan hukuman, menulis istighfar seperti itu. Nanti tidak salah, ulun seperti itu. Yang salah, nanti tidak izin kepada guru tersebut untuk menulis hukuman. Ya seharusnya kita izin dulu ke guru tersebut. Nah akhirnya guru tadi mungkin masuk di kelas OSIS ya, menyampaikan kenapa anak-anak diberikan hukuman seberat itu seperti itu. Lalu anak tadi dipanggil sama OSIS, dimarahi, dikiranya mengadu anak itu ke guru tersebut. Nah itulah jadi dilema mereka. Akhirnya timbullah di situ kebencian. Ya kebencian kepada penegak ya peraturan itu seperti itu. Ini yang harus dibenahi seperti itu. Ya yang kita harus benahi bersama-sama. Ini baru aja terjadi, baru 2 minggu ini kayaknya ya ada hukuman seperti itu. Ya. Nah ini perbedaan antara hukuman. Mungkin nanti kita sama-sama kita benahi bagaimana itu ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Itu menyakitkan murid seperti menulis istighfar tadi itu karena pasti kapalan loh. Ya sakit menyakitkan murid. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan konsekuensi di sini itu tidak, kalau hukuman kan itu secara
anak. Saya pasti disiplin betul. Iya, oke. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Nah, kalau konsekuensi dia anak menghargai disiplin. Di sini paksaan, sebuah paksaan karena harus nulis 400, harus nulis 500. Tidak bertanya dulu kepada anak, kamu mampu berapa kata atau kalimat yang kamu tulis. Ini paksaan dari satu orang saja, kamu harus menulis sekian. Ya, seperti itu. Kalau di sini ada stimulus, ada tanggapannya tadi. Kita berdialog sama anak kan ada tanggapan. Mudah-mudahan anak menyakiti diri sendiri. Ya, dia menyakiti diri sendiri akhirnya. Akhirnya kenapa? Tidak memperhatikan pelajaran di saat guru menjelaskan. Dia sibuk tadi dengan menjalankan hukumannya seperti itu. Kemudian di konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, dia menyesuaikan dirinya mudah. Kenapa? Oh, teman-teman tadi sudah menghafal. Misalnya dalam 1 tahun itu ada 4 surah. Ya. Oh, aku sudah bisa mengejar nih. Aku sudah 4 surah. 1 surah lagi nih. Bagaimana cara aku bisa mengejar kawan-kawan? Ada motivasi intrinsik nanti yang tumbuh pada diri. Kemudian konsep diri yang buruk, yang dia merasa buruk. Anak-anak merasa dirinya buruk. Saya ini nggak usah jadi dihukum terus seperti ini kemarin 300, ini 400. Konsep diri yang baik. Nah, konsep diri yang baik karena dia mampu tadi menghafal Al-Quran, ada konsekuensi. Dia merasa dirinya mampu untuk mengejar kawan-kawan, mampu untuk mengejar ketertinggalan yang dia alami. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini kalau anak yang introvert, benar, dia menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau anak yang extrovert, extrovert, dia akan bercerita. Ya tadi salah satunya itu anak extrovert bercerita dia. Apakah ulun ini salah? Kalau guru bertanya, ulun jawab. Kenapa ulun dipanggil OSIS dan ulun dimarahi? Seperti itu, dia akan bercerita. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, dia akan belajar. Oh, ternyata peraturan ini baik loh untuk saya. Nanti kalau saya tidak menjalankan peraturan ini konsekuensinya saya akan menghafal seperti itu. Betul, dia marah, benar. Rasa bersalah. Kalau merasa bersalah, mungkin tidak ya. Dia merasa bersalah, dia pasti merasa benar karena dia merasa tersakiti tadi fisiknya maupun hatinya ya. Dipermalukan, iya, merasa tak dihargai ya, dia merasa tidak dihargai. Habis itu kalau konsekuensi dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang restitusi. Nah, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya tadi, apakah kamu sudah meyakini kelas kita? Ya. Apa yang bisa kamu rubah atau apa yang bisa membuat kamu memperbaiki masalah yang ada? Ya, itu anak kita ajak berdiskusi untuk berpikir bagaimana dia memperbaiki masalah yang ada. Bukan dari kita yang menentukan solusi, seperti anak sendiri yang menentukan solusi seperti itu. Dan Bu lanjut. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, ya kan, memperbaiki hubungan antara guru dan murid dan murid seperti itu. Ya, buat tawaran, bukan paksaan. Apa yang ingin kamu ubah dari diri kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa yang ingin kamu lakukan seperti itu ya? Itu namanya restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Oh, saya ini salah. Berarti apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, ya kan, bukan sebuah tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak mengucilkan seperti itu ya. Tadi kan istilahnya seperti mengucilkan dengan hukuman seperti itu. Dan itu tidak membuat solusi. Itu membuat dia dendam, sakit hati seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini hukuman itu dia beridentitas gagal. Kenapa? Karena sesuatu tadi yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan disiplin itu dimasukkan identitas sukses. Apa aja yang termasuk identitas sukses? Yaitu konsekuensi dan restitusi. Ya. Sesuatu harus terjadi untuk restitusi merupakan pilihan. Pilihan apa tadi? Kita menanyakan pilihan, kira-kira perbaikan apa yang ingin kamu lakukan? Ya, seperti itu. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Sekarang kan di konsekuensi itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan di restitusi itu akan menguatkan murid dalam waktu jangka yang panjang.
Ya lanjut baru baru next. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, sedangkan di disiplin konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita menuntun murid seperti itu ya. Konsekuensi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini pendaftarnya seperti ini kalau di hukuman. Aturannya adalah kamu harus menulis ini. Seperti itu di identitas gagal. Tetapi di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Ya, seperti itu. Sedangkan di restitusi, apa yang kamu yakini? Nah, misalnya diyakini kita tidak boleh, kita datang tepat waktu di sekolah dan saling menghormati sesama anggota kelas, seperti itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ketika dia datang terlambat, kira-kira apa yang bisa dia perbaiki? Ya, supaya dia bisa memperbaiki diri dia sendiri. Itu motivasi intrinsik nanti yang tumbuh, karena kita memerlukan itu. Oke, next Bu. Nah ini, hukuman itu bersifat negatif ya, perkataannya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, seperti itu. Kemudian di konsekuensi itu dia bersifat netral, perkataannya lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan di restitusi itu dia pesannya adalah pesan positif, sikapnya positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa? Sedangkan untuk di hukuman itu modelnya mode paksaan, ya, mendorong murid untuk menyalahkan diri dan konsep diri dia menjadi lebih buruk. Nah, kemudian di siklus respon dia mendorong kepatuhan, ya. Jadi konsep diri dia merasa baik karena dia sudah patuh. Sedangkan di teori di restitusi itu dia teori kontrol, mendorong disiplin positif. Jadi internalnya di sini motivasi internalnya sudah tumbuh dari diri sendiri dan konsep dirinya sudah kuat. Jadi anak bisa memecahkan masalah. Next Bu. Mode paksaan, hilang makna. Benar nih. Ketika kita di mode paksaan, maka dampak pada murid itu ada marah, merasa rendah diri, ya, dan mengasingkan diri. Kemudian kalau di stimulus respon di konsekuensi dia ada kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Nah, waktu jeda seorang diri ini mungkin begini, ketika dia datang terlambat, pelajaran sudah dimulai 20 menit, karena dia sudah meyakini keyakinan kelak tadi, guru meminta anak untuk tinggal di kelas 15 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi dia kehilangan waktu 15 menit untuk beristirahat, karena itu konsekuensi yang harus dia jalani. Ya, sedangkan di teori kontrol itu anak tidak kehilangan waktu, tetapi bersemangat untuk memperbaiki diri. Dari kesalahan terlambat tadi, kira-kira untuk selanjutnya apa nih yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki keterlambatan ini? Seperti jadi anak ada motivasi internal untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan di situ tumbuhlah disiplin positif tadi. Oke, next Bu. Nah, hukuman atau konsekuensi? Ini pertanyaan. Nah, lari mengelilingi lapangan basket. Jangan Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Kenapa hukuman? Iya, betul, menyakiti diri ya, menyakiti diri. Oke, next. Iya. Menemukan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Oh iya, betul, karena untuk dunia sendiri ya, buatan diri sendiri. Oke, next. Dibuatnya. Boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kenapa hukuman? Oke, menyakiti. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk pekerjaan tugas karena terlambat datang. Iya, konsekuensi karena tadi kita sudah bahas ya. Iya. Betul. Berarti sudah terlalu konsekuensi. Next Bu, next. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Apa itu? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi akan efektif apabila misalnya kita menghukum anak nih, kamu terlambat mengumpulkan tugas, ya kan?
Nah, kemudian kita penghargaan ya, tadi kita memberikan penghargaan. Maka ketika kita memberikan penghargaan itu, ketika kita sudah tidak memberikan penghargaan, maka anak itu akan terlambat lagi mengumpulkan tugasnya seperti itu. Ya, ada motivasi intrinsiknya belum keluar di situ ya. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, nah maka dia akan tergantung kepada kita. Ketika kita tidak memberi ya sudah. Oh, ibu juga sudah tidak memberi ya sudah. Iya, tidak ada motivasi. Textbook. Ya, penghargaan tidak aktif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyarat hanya jika Anda melakukan ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Makanya itu tidak efektif ya, tidak mengefektifkan. Kenapa? Yaitu karena dia tadi berharap kepada kita ya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Nah ini motivasi intrinsiknya tidak keluar. Ketika dia berusaha tetapi gagal dan tidak dapat penghargaan maka dia akan kecewa. Janji tadi ya kan, ada janji akan memberi. Next book. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini penghargaan merusak hubungan. Manusia itu memiliki banyak karakter ya. Ketika kita diberi penghargaan di depan orang banyak, bagi mereka yang memiliki intensitas keirian paling tinggi, itu dia tidak suka kepada kita. Betul atau betul? Iya. Kenapa? Ketika orang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Itu bagi mereka yang punya intensitas keirian yang tinggi ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Ketika kita tidak memberikan penghargaan itu, ya sudah, dia egois kayak gitu dengan kita, dia akan lari ke guru yang lain kayak gitu. Dia juga tidak akan bersikap jujur kepada kita, ya kepada guru. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Betul ini. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Bagi mereka yang tidak mampu seperti itu ya untuk mendapatkan penghargaan tersebut, maka akan timbullah kecemasan kepada mereka yang tidak mampu tadi. Aku tidak mampu loh menyaingi dia. Dia IQ-nya tinggi, maka akan timbullah kecemasan. Bagaimana aku dapat hadiah dari guru itu? Ya, apa yang harus aku lakukan supaya aku juga mendapatkan hadiah? Oke, next book. Penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini, di dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut sama. Beberapa mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, ya akan diberikan uang tadi ya. Sementara sebagian yang lain tidak. Jadi ada sebagian yang diberikan uang, ada sebagian lain yang tidak. Nah hasilnya anak laki-laki yang dibayar itu akan lebih membuat kesalahan. Kenapa? Karena aku dibayar juga ya sudah. Aku milih-milih aja kayak gitu ya. Jadi kasihan tadi yang tidak diberi hadiah sebetulnya jadinya dia tersingkirkan ya seperti itu. Oke, next book. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah ini kualitas ketika kita diberi penghargaan. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat, kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah ini, karena dibayar tapi ya penghargaan menurunkan kualitasnya. Sudah, karena aku dibayar ya ada-adanya semampuku saja kayak gitu. Sedangkan yang tidak dibayar mereka akan menerus mengembangkan diri, akan berkembang mengasah diri mereka untuk lebih baik. Yang diberi penghargaan tadi ya start di situ aja gitu, karena aku berkembang atau tidak diberi penghargaan seperti itu, motivasi dirinya seperti itu. Oke. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah ini murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi.
kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, ini juga tidak tepat ya. Mereka disuruh memilih hadiah. Ketika kita meminta anak untuk misalnya menciptakan sebuah cerita, kalau kalian bisa membuat cerita ini, ibu akan memberi hadiah, atau kalian silakan pilih hadiah apa yang kalian inginkan. Nanti ibu akan memberikannya. Seperti itu. Itu mematikan kreativitas anak. Tidak bagus. Ya kan? Karena dia akan akan membuat sesuatu apabila sudah mendapatkan hadiah. Karena hadiahnya itu ya mereka sendiri juga yang memilih gitu. Itu akan mematikan suatu kreativitas anak. Lanjut Bu. Nah, penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah, ini kemarin ada sih kejadian ya di lingkungan sekolah kita juga, itu orang tuanya komplain. Yang dapat mendapat penghargaan piala itu hanya peringkat 1. Sedangkan peringkat 2 dan 3 tidak diberi penghargaan, tidak mendapat piala. Itu bukan, itu bukan. Kasus bukan di SMA Darul Hijrah Putri, bukan, tapi di sekitar lingkungan kita juga kayak gitu. Jadi anak itu di rumah itu, ini peringkat 2, ini curhatan ibunya ya, curhatan ibunya itu di kantor seperti itu. Peringkat 2, peringkat 3 tidak diberi piala, seperti itu. Sedangkan hanya peringkat 1 yang diberi piala. Ini kayaknya anak itu merasa terhukum. Kenapa? Aku ini loh punya prestasi, kenapa tidak diberi? Kenapa hanya yang juara 1 yang dikasih? Sedangkan yang di sekolah-sekolah itu sampai peringkat 3 bahkan 5 itu diberi, seperti itu ya. Ini kan ini dibahas karena di sini anak merasa tidak termotivasi dan itu akan menurunkan motivasi intrinstiknya, seperti itu ya. Jadi mereka merasa gagal, seperti itu. Ya, next. Motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah, ini yang perlu kita tanamkan sekali pada diri kita, pada diri murid ya. Bahwa motivasi intrinsik itu sangat perlu ya. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberi penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dan dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan saat itu yang sedang dirasakan secara alamiah. Nah, jadi di sini ulun ambil intisari ketika anak kita baru bisa belajar membaca, jangan senang, ya kan? Dia akan senang. Berilah jeda waktu 5 menit mungkin untuk dia mengekspresikan rasa senang itu, baru kita memberikan mungkin ciuman, ya kan, penghargaan untuk kekejangan. Ketika dia senang kita langsung memeluk. Itu akan mengambil rasa bahagia dia secara alamiah, seperti itu. Jadi berikanlah jeda waktu untuk dia berekspresi, mungkin lari-lari, mungkin ya kan, ketawa-ketawa. Nanti ada jeda waktu 5 atau 10 menit silakan. Kalau mungkin kita ingin memberikan tepuk tangan, senyuman, ataupun pelukan dan ciuman seperti itu. Jadi tidak bisa langsung, karena itu akan mengambil rasa bahagia dia. Ya, 5 sampai 10 menit kan sudah peringatan tuh, dia sudah ya bisa baca. Nanti kalau dia sudah tenang, silahkan kita akan memberi penghargaan kepada dia, seperti itu. Habis ya, kayaknya habis nih. Next. Nah, sudah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan selanjutnya ke keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri SMA Darul Hijrah Putri SMA ya Darul Hijrah Putri Amikal SPDI, kemudian Wakil Kepala Sekolah Ustazah Nurul Fitriani Abduliani SPD, dan rekan-rekan semua sejawat, saya ucapkan
menyampaikan terima kasih telah berhadir di acara ini. Nah, di sini saya sekedar memberikan saling berbagi terhadap apa yang kami dapatkan pada saat di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya melanjutkan tentang budaya positif pada poin keyakinan kelas. Apakah ustazah sebelumnya pernah mendengar kata-kata keyakinan kelas? Jadi di sini sebenarnya keyakinan kelas atau sekolah. Jadi keyakinan itu adalah fondasi ya atau arahan tujuan dari kelas atau sekolah tersebut sebagai landasan untuk memperbaiki atau memecahkan suatu masalah atau konflik yang ada di dalam kelas atau sekolah tersebut. Nah, keyakinan kelas ini, di sini ada mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Tetapi malah di sini mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin dari ustazah lebih sering mendengar kata-kata peraturan ya daripada keyakinan kelas. Nah, di sini ada suatu ilustrasi, suatu pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin tadi sudah ditanyakan dengan Ustazah Yuliana. Kira-kira ada yang bisa berpendapat mengapa? Dari pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa kira-kira Ustazah? Mengapa kita harus ada peraturan yang menggunakan helm untuk apa kira-kira? Untuk apa? Mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Karena supaya menjaga keselamatan tidak hanya diri kita, tapi juga orang lain. Karena sangat berbahaya kalau tidak menggunakan helm, bisa mencelakai diri sendiri terutama, dan juga orang yang dibonceng, maka harus ada peraturan untuk itu. Kita lalu lintas. Baik, jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Atika. Jadi mengapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan? Karena kita untuk mengutamakan keselamatan diri kita. Nah, kita menggunakan helm itu tidak karena dilihat oleh polisi, tidak dilihat oleh teman, tapi kita yakin bahwa itu adalah penggunaan helm itu untuk keselamatan diri kita. Walaupun kita jarak ke rumah kita dekat misalnya, tapi itu kita meyakini itu buat kita diri kita sendiri. Entah suatu saat di jalan mungkin kita nanti walaupun dekat kecelakaan, jadi itu memberikan keselamatan bagi diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat saja? Alhamdulillah, saya materi terakhir hari ini. Semoga masih semangat. Iya. Nanti kita bermain peran sedikit ya. Ayo, oke baiklah. Di sini saya akan menyampaikan dua materi terakhir, yaitu posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Sekarang posisi kontrol ini sebenarnya apa sih? Posisi itu apa sih? Posisi itu menurut pendapat saudara sekalian? Boleh ya, yang di dalamnya mic-nya? Atau ibu ngecek mungkin merindukan suara beliau. Ini ya? Oh iya. Selamat datang Mas ini saja. Ada apa ini? Tadi anak katanya dipanggil Ustazah Hadiah. Kenapa ya Ustazah? Aku sudah tanya dulu. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang kamu perbuat sehingga saya panggil? Kemarin ada saja itu pas ulangan itu anak ketahuan nyontek. Terus saya dipanggil wali kelas mendatang langsung. Oke, sekarang anu mau
saudara selanjutnya mau melanjutkan lagi kesalahan sama atau menyadari bahwa itu salah? Bisa saja itu salah. Oke, bagus. Nah, untuk kedepannya saya diharapkan kamu belajar yang baik, persiapkan diri kamu, pelajaran kamu, mengurangi bercandanya, kurangi bermainnya, fokus pada pelajaran dan ulangan. Jadi saya diharapkan setelah ini nanti kamu minta maaf sama guru yang sedang melaporkan bahwa kamu sudah menghadap saya dan saya dia sebaliknya. Kemungkinan nanti Ustazah juga akan menyampaikan hal yang sama. Dan pasti kamu mengalami kesusahan atau bagaimana jadi sampai menyampaikan? Kemarin itu nggak sempat chat emang abang, makanya anak bawa ke PA. Padahal kan daripada apa ya kan? Lihat saja tapi nggak sempat. Jadi anak bawa yang kertas buat ngapak itu ke kelas waktu ulangan. Ya, semoga setelah ini bisa menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan dan mungkin sudah menyadari bahwa lebih baik belajar daripada menyontek karena intinya kejujuran lebih baik. Oke, terima kasih. Jadi semoga sadar setelah ini dan memperbaiki apa yang sudah salah sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan diulangi lagi ya. Terima kasih saja. Terima kasih. Ya, silakan yang kembali ke depannya ya. Terima kasih saja. Salim dulu. Terima kasih saja atas sukarelawannya. Dari praktek tadi kita bisa melihat penerapan segitiga restitusi yang sudah 70 dari semua pemateri. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan nanti mudah-mudahan ada yang melanjutkan perjuangan. Amin. Ya, jangan putus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan selesainya pembahasan materi tadi maka berakhir pula acara kita hari ini. Kami selaku pembawa materi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang sudah diberikan. Semoga berkah, amin. Kemudian segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak dari berfoto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, baik. Oke. Hari ini kita ingin membahas tentang keyakinan kelas. Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu nggak? Ayo. Belum ada yang tahu? Belum. Oke, belum. Mari kita bahas apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah kesepakatan atau suatu keyakinan yang dimiliki oleh anggota kelas yang mengenai hal-hal yang dianggap penting atau tepat dilakukan dalam kegiatan kelas. Apa misalnya hal-hal penting yang harus dilakukan di kelas saat pembelajaran dimulai? Ya, memperhatikan guru. Misalnya kalian keluar kelas, apa yang harus dilakukan sebelum setelah itu kan mau masuk kelas tuh. Iya, betul. Ketuk pintu, orang salam. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Keyakinan kelas paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kesepakatan ini dapat berupa peraturan, ya, sebuah aturan, norma, nilai atau tindakan yang dianggap sebagai cara yang tepat untuk mencapai tujuan atau mempertahankan keberlangsungan kelas. Misalnya nih,
tuna menjadi lelah. Ya, apa? Iya betul. Mungkin menulis kosakata nanti dihafalkan ya kosakatanya. Ya itu betul sekali seperti itu. Ya, paham ya? Ya, jadi keyakinannya itu tidak boleh bentuk hukuman, tapi dia bentuk pendidikan, mendidik antuna. Apa sih yang harus kita lakukan supaya ilmu kita ini bertambah seperti itu. Jangan mau kayak di batas mengeluarkan batas itu nggak boleh seperti itu ya. Nanti yang merugi kalian ya ketinggalan pelajar. Ya. Selanjutnya tujuan apa sih? Tujuan dibuatnya keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi dibuatnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini yaitu untuk menciptakan suasana yang harmonis, ya saling menghargai, dan efektif dalam proses belajar mengajar. Ini tadi yang contoh mencatat kosakata dan dihafalkan. Nah ini kenapa di sini? Karena di sini dia agar mengefektifkan suasana kegiatan pembelajaran. Ya, kalau berdiri kan efektif, capek berdiri. Nanti bergumul tuh di dalam hatinya enggak? Iya. Ini ada yang mau ditanyakan sama ini? Tidak ada. Oke, kita lanjut kalau tidak ada. Manfaat. Apa manfaat dibuatnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota kelas. Yang kedua, membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya membantu membentuk kepribadian dan karakter yang baik. Jadi tadi yang teman mau keluar kelas harus izin dulu ya kan. Gak usah aja izin satu apa WC mau berangkat. Masuknya ketok salam juga. Habis itu menumbuhkan rasa percaya diri, disiplin dan tanggung jawab. Ya, kenapa ada tumbuhnya rasa percaya diri, disiplin dan tanggung jawab? Karena adanya keyakinan kelas. Contohnya apa nih? Disiplin dari disiplin dulu. Iya betul, datang tepat waktu, tidak terlambat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya, percaya diri. Karena mengumpulkan tugas tepat waktu, maka tumbuhlah rasa percaya diri. Maka dengan timbulnya rasa percaya diri, dengan mengumpulkan tugas, maka tanggung jawab itu dia mengiring aja. Maka tanggung jawab antuna terselesaikan ya, bertanggung jawab dalam menjadi siswa, ya kan? Seperti itu. Kemudian terakhir meningkatkan kualitas lingkungan belajar. Nah, dari manfaat, ada yang mau ditanyakan dari manfaat? Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi nanti kalau kita membuat kesepakatan kelas, buatlah kesepakatan kelas yang positif. Jangan hindari kata jangan atau tidak boleh. Jadi anggota kelas harus, ya tidak boleh ada kata tidak atau jangan. Ya, kita cari kalimat yang positif. Ya, maka positif nanti maka akan berakhir juga apa yang kita lakukan itu tumbuh dengan kalimat dan perbuatan yang positif. Paham dulu apa yang keyakinan kelas tadi? Paham ya? Ya, kesepakatan yang akan kita lakukan di dalam kelas saat proses kegiatan pembelajaran. Yang membuat bukan hanya, tapi kalian membuat. Ya, kalian sepakati bersama. Apa nih? Pertama, kesepakatan kelas kita. Ya, mungkin dari tadi yang tidak terlambat, kemudian dan mengetok waktu tidak terlambat, mengerjakan salah, gitu ya. Kalau kan Pak Ijal, ketika saya. Nah, antara yang mengucapkan, Pak Ija yang mengetik. Ya, Pak Ija yang mengetik. Ya. Apa kesepakatan kelas pertama tadi? Disiplin, ya, disiplin, anggota, ya, anggota kelas, anggota kelas. Gak apa-apa, tidak aja. Anggota kelas harus masuk kelas tepat waktu, ya kan gitu ya? Harus masuk kelas tepat waktu. Oke, apa yang kedua? Kesepakatan kelas yang mau dibuat? Ya,
tepat waktu. Mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas. Tapi Lanjut, Nak. Yang ketiga, Nak. kalau lambat dapat Itu negatif sayang, itu nanti konsekuensinya di akhir aja kita bikin. Anggota kelas ya, terus mengucap salam dulu ya, baru itu ya, mengucapkan salam, mengucapkan salam ketika ya masuk ke ruang kelas. Ya, lanjut. Apa tadi? Ya, ya, anggota kelas harus memperhatikan penjelasan. Apa lagi? Apa sayang? Oh iya, tentang kelas. Karena ada piket kelas, maka apa yang harus dilakukan anggota kelas supaya kelas tetap bersih? melaksanakan piket dengan sesuai Ya, betul. Anggota kelas harus menjaga kebersihan kelas. Ya, betul Bu. Poin selanjutnya kan harus menjaga kebersihan kelas biar kelas itu tetap bersih. Apa yang harus dilakukan ketika habis makan maaf? Membuang sampah pada tempatnya. Harus membuang sampah pada tempatnya. Apa tadi, Nak? Yang harus izin dulu ya. Sebelum keluar kelas harus izin dulu kepada guru. Meminta izin terlebih dahulu. Hendak meninggalkan ya. Ada lagi? Anggota kelas harus menjaga kebersihan dan kerapian. Bukan dari meja. Kebersihan dan kerapian kelas. Kerapian kelas. Kerapian kelas. Kerapian kelas dan diri. Nah, kebanyakan jadinya serta aja deh. Serta diri. Serta diri masing-masing. Masing. Lagi atau sudah cukup? Nah, bacakan deh, ketua kelas. Nah, Anggota kelas harus masuk kelas tepat waktu. Anggota kelas harus mengumpul tugas tepat waktu. Anggota kelas harus mengucapkan salam ketika masuk ke ruang kelas. Anggota kelas harus memperhatikan pelajaran dan penjelasan dari guru. Anggota kelas harus membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Anggota kelas harus menjaga kebersihan dan kerapian kelas serta diri masing-masing. Anggota kelas harus membuang sampah pada tempatnya. Anggota kelas harus
meminta izin terlebih dahulu kepada guru ketika ingin meninggalkan kelas. Ya, sampai di sini